sore ngadain IG Live bareng teman kita yang setidaknya bisa ngasih inspirasi. Dan kali ini kita bakal ngobrol seru bareng Kak Tantri Murdoko. Siapa sih beliau? Ini contekannya teman-teman, by the way ya, subhanallah 2 lembar aja. Ini kayaknya kita IG Live cuman baca background dia, saking kerennya. So, buat teman-teman yang nggak tahu siapa Kak Tantri Murdoko itu, Kak Tantri Murdoko, sambil nunggu ya, sambil Kak Tantrinya kita nunggu beliau join. Beliau adalah lulusan Sosiologi Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjadi Country Representative Ministry of Tourism of the Republik Indonesia di Jerman. So she had been living there like for 10 months. Dia pernah tinggal di sana selama 10 bulan. Kemudian beliau juga pernah menjadi news anchor di TVRI. Terus, nah ini yang agak-agak sedikit plot twistnya ya. Kak Tantri ini juga pernah menjadi flight attendant atau seorang pramugari di salah satu airlines yang, ini boleh nyebut merek kali ya, Singapore Airlines, one of the best airlines in the world. Dan kayaknya sih dia balik lagi passionnya itu di dunia news anchor, di dunia permediaan. After she had been working as a flight attendant for 3 years, selama 3 tahun dia balik lagi ke dunia pertelevisian dan menjadi presenter di O Channel. Terus jadi presenter lagi di TVRI. Kemudian pernah menjadi broadcast jurnalis di MNC Radio Network dari tahun 2010 sampai 2012. Terus dia jadi news anchor again di MNC Media, dan sekarang currently she's working as news anchor at Metro TV for kayaknya udah 2020 kurang 2012, 8 tahun aja sister. Ya Allah, 8 tahun jadi news anchor, pasti pengalamannya banyak banget. Kita pengen ngorek-ngorek dia pernah wawancara siapa aja yang seru, atau buat teman-teman yang pengen masuk atau pengen kerja di dunia media, kita lihat deh kira-kira apa aja sih persyaratannya, atau misalnya ada fun fact yang nggak kita tahu. Mungkin kalau misalnya kita buka teteh Lina Jokstreet ya, kayak oke, persyaratannya cuma itu, tapi ternyata banyak loh persyaratan yang tidak tertulis yang harus kita penuhi. Nah, untuk sekarang sambil nungguin, saya coba boleh. Oke. Tunggu sebentar ya, Kak Tantrinya. Jadi Kak Tantri, kita agak sedikit refresh. Sekarang ini dia adalah baru banget lulus dari School of Government Public and Policy. Dia masih revisi tesisnya, jadi nanti kita tanya kenapa seorang news anchor tiba-tiba ngambil kuliah public policy. Oke. Dan ini Kak Tantri boleh join. Ini nggak boleh ya, kalau misalnya untuk di kamera ya, kayaknya aku anchor yang lain ya. Kak Tantri, bisa mendengar suaraku? Hai Kak Tantri. Apa kabar? Baik banget. Aku tuh udah kayak, ya Allah Kak Tantri, di tengah-tengah kesibukannya dengan segala rupa, she is a mom. Dia juga kerja di news anchor juga tentunya, yang teman-teman udah tahu. Dan sekarang boleh cerita lagi ngapain Kak itu? Oh, aku sebenarnya hari ini ada beberapa kegiatan di luar. Terus demi Amanat Institute aku berhenti sebentar, kemudian kita live Instagram dulu, baru nanti mulai kerja lagi. Oh my God, thank you so much Kak Tantri. Tadi aku udah juga, oh ini ada Kak Tantri, good luck sama revisinya. Aduh, orang dalam nih. Gimana Kak revisinya? Udah berapa persen? Iya, aku lagi baru selesai S2 bareng sama Vera juga kan, kita barengan di tempat yang sama. Sekarang lagi revisi, jadi ya sembari revisi tesis juga. Ini contoh mahasiswa yang baik ya Kak Tantri, dan aku yang guru. Kok gitu sih, orang lulus duluan kok. Lulus duluan dengan penuh air mata. Oke, itu nanti kita forum sendiri ya Kak ya. Chapter berikutnya, iya. Di chapter berikutnya. Oke, tadi sih aku udah bacain beberapa backgroundnya Kak Tantri nih. Boleh aku sebutin ulang lagi, dan Kak Tantri correct me if I'm wrong ya. Yang pertama itu Kak Tantri adalah lulusan Sosiologi Universitas Indonesia. Yes.
Dan Yes. kenapa tiba-tiba jadi news anchor? Apa ya, kayak true calling-nya tuh apa? Gue kayaknya jadi news anchor aja deh gitu. Oke, sebenarnya gini, banyak banget yang nanya karena kok background sekolahnya nggak sama pekerjaannya sekarang ya, bahkan ngambil S2 pun juga kok public policy gitu, kebijakan publik ini apalagi nih perempuan gitu kan, ngapain sih nih, kok dia jalan-jalan melulu kerjaannya gitu. Nah, tapi lucunya adalah sebetulnya menemukan passion di saya nggak sebut jurnalistik ya, saya ngomongnya berkomunikasi dulu kali ya nyebutnya gitu. Itu dari kecil karena memang suka sekali ngomong. Tapi kemudian suatu saat, jadi sebetulnya terjun ke dunia news anchor, jurnalistik segala macam itu tanpa sengaja. Jadi suatu hari, waktu itu saya ada kegiatan di TVRI. Waktu itu saya masih kuliah, ada kegiatan di TVRI. Tiba-tiba saya didatengin seorang ibu-ibu gitu. Dia bilang, kamu mau nggak jadi news anchor gitu? Hah? Saya waktu itu umurnya masih 19 tahun, baru lulus SMA, baru masuk kuliah gitu. Saya gitu. Gak pernah kepikiran, gak pernah juga punya background, kuliah juga sosiologi pula gitu ya. Tapi akhirnya I said yes gitu. Aku bilang, oke, aku mau coba. Darah muda dong menggebu-gebukan. Nah, siapakah ibu-ibu ini? Ibu-ibu ini adalah namanya Ibu Imas, dan dia pernah menjadi direktur utama TVRI perempuan pertama. Gitu. Dan ternyata Ibu Imas ini adalah yang menemukan Vivi Aldia Yahya, yang menemukan Sandina Malakiano, Silalahi, gitu ya. Dia ternyata dia tuh agak itu bisa lihat-lihat kepribadian, dan bisa lihat-lihat juga talent seseorang. Nah, disitulah awal mulanya saya berkenalan dengan yang namanya dunia pemberitaan, dunia jurnalistik, dunia news anchor itu pertama kali, dan digembleng betul-betul luar biasa. Oke, menindaklanjuti pertanyaan tadi Mbak Kak Tantri, aku kalau Mbak kayak gimana gitu, aku biasanya manggil Kak Tantri. Jadi Kak, kalau misalnya nih ada pertanyaan titipan dari teman-teman aku di sini, yang pertama tuh dari Eta Saragi, ada nggak Kak fun fact jadi jurnalis di Indonesia yang banyak orang nggak tahu? Jadi sebenarnya kalau kayak berwawasan luas itu udah biasa lah, tapi ada nggak fun fact yang nggak tertulis gitu, peraturan ini tuh sebenarnya lo kalau jurnalis tuh harusnya kayak gini, apalagi Kak Tantri bukan backgroundnya dari jurnalis. Pertama, siap nggak dengan kenyataan bahwa ini sebetulnya adalah pekerjaan yang harus berani mati. Misalnya diterjun ke daerah konflik, misalnya kemudian kita kan siap tugas, sebenarnya kan gitu kan. Oh iya. Iya kan, dan jiwa jurnalistik adalah jiwa yang sebetulnya harus bisa mencari sampai ke akar-akarnya, sampai ke sumber-sumbernya gitu. Terus kemudian nggak jadi pribadi yang fleksibel. Itu nggak semua orang bisa kayak gitu, cuma kecil aja. Siap nggak untuk menunggu lama, menunggu narasumber, menunggu berita, siap nggak? Jangan-jangan tipikal orang yang nggak bisa nih, harus on time, nggak bisa nih, lama banget sih tuh bapak atau segala macam. Siap nggak jadi pribadi-pribadi seperti itu? Dan banyak juga yang lupa bahwa menjadi jurnalis adalah mengenai etiket dan mengenai juga attitude. Siap nggak gitu? Wow, Kak tadi ngomong berani mati. By the way, Kak Tantri pernah berada dalam situasi berani mati kah ketika menjalani profesi sebagai jurnalis ini, atau mungkin sebelumnya juga? Aku tuh sebenarnya mengambil kalimat berani mati itu agak ekstrim ya gitu. Cuma kan kalau ditanya fun fact-nya gitu kan, bahwa nggak banyak orang yang nyangka bahwa masalah jurnalistik, masalah news anchor tuh masalah muncul di layar. Nggak itu padahal poinnya gitu loh. Jadi kita kan menyampaikan berita, tapi kita juga bisa harus sampai untuk tahu bagaimana sumber berita itu di mana gitu. Nah, aku pribadi sih belum sampai ke taraf yang tiba-tiba harus diterjunkan ke daerah konflik gitu, belum ke sana. Tapi siap tugasnya itu loh. Siap tugas itu maksudnya apakah kemudian misalnya saya punya prinsip-prinsip tertentu, apakah saya siap untuk ditugaskan ke tempat yang tidak sesuai dengan prinsip saya, gitu. Misalnya harus punya pribadi yang terbuka, harus punya pribadi yang kemudian ditugaskan dimanapun siap, gitu kan nggak bisa milih-milih, betul, ya kan? Betul. Itu ada kebakaran di daerah Jakarta Barat, nggak mau soalnya daerahnya banjir, kan nggak bisa gitu. Oh itu banjir, terobos banjirnya gimana pun cara ceritanya, gitu. Iya ya, orang ngelihatnya tuh cuman ketika sudah on kamera. Padahal behind kamera itu there are
so many A lot of stories things yang happen. bisa A lot of di-share. things Iya. happen. Ya. Oke, masih pertanyaan yang sama nih dari atas Saragi Kak. Melanjuti tadi dia pengalaman tak terlupakan selama jadi jurnalis Kak. Wow, itu banyak banget sebetulnya. Tapi pengalaman tak terlupakan itu adalah ketika kita bisa bertemu dengan narasumber-narasumber yang sulit gitu ya. Tapi kalau tak terlupakan banyak banget gimana ya? Atau Apa ya yang paling top of mind ya? Top of mind-nya apa? Paling keinget sekarang aja. Mungkin banyak tapi yang paling keinget sekarang. Gini, sebetulnya kalau yang masih keinget sampai sekarang itu adalah pengalaman pertama kali siaran. Itu yang nggak pernah bisa dilupain sih. Kenapa? Karena waktu itu kondisinya adalah saya itu sebetulnya belum pelatihannya itu belum full waktu itu. Dan waktu itu saya masih usia awal dan ketika itu langsung diterjunkan karena menggantikan siaran yang nggak ada gitu. Penyiarnya tuh nggak ada dan saya harus saat itu momen itu cuma ada saya gitu. Intinya gitulah gitu. Jadi kalau ditanya kenapa itu berkesan, karena ternyata manusia itu ketika kepepet bisa juga ya gitu. Jadi intinya adalah ternyata jurnalistik ini ataupun news anchor ini adalah harus siap ditugaskan tuh kayak gitu di posisi apapun ya harus siap. Jadi ketika itu saya ya mau nggak mau harus bisa gitu loh. Untuk bisa mengovercome rasa nggak percaya diri, rasa deg-degannya, rasa apapun gitu. Dan semenjak peristiwa itu, saya jadi lebih percaya diri untuk bisa, saya yakin saya bisa untuk setiap kali ada misalnya, harus ketemu sama orang ini, harus cari narasumber ini. Semenjak peristiwa yang saya kepepet pertama kali siaran itu, akhirnya saya yakin, saya bisa ternyata gitu. Oke, ada cerita lucu nggak nih Kak dari Jordi Satria? Ada cerita lucu selama pengalaman menjadi seorang pembawa acara berita? Sebenarnya lucunya tuh berkaitan dengan kalau punya partner siaran gitu ya. Ada yang mau di-share? Jangan dicatat sebenarnya ya. Oke, Cuma misalnya saja mawar ya. Misalnya kita punya partner siaran, kadang-kadang tuh partnernya suka lucu-lucu. Misalnya nih, lagi siaran baca berita, terus tiba-tiba dia ngambil bolpen kita gitu loh, lagi siaran live gitu, terus dia ngerjain ngambil bolpen gitu. Terus atau enggak misalnya kita lagi siaran terus dia gangguin dari samping, kita pengen ketawa atau apa, tapi padahal lagi baca berita itu berita duka gitu misalnya. Oh, itu gimana? Iya. Atau kita lagi siaran tiba-tiba waktu kita nggak ada gitu, karena partner siaran kita kan kalau baca berita kan suka ganti-gantian tuh. Pas lagi misalnya gitu. Itu dulu waktu aku awal siaran TVRI itu menyenangkan itu. Jadi kita sering gangguin gitu. Jadi harus siap-siap mental itu sih. Oh my God. Kan. Oke, terus ini ada lagi. Kak Tantri, coba dong bacain berita gaya Kak Tantri dari Gilang. Ya ampun. Itu ada di depan ada revisian ya Kak, 2 kalimat boleh? Oke. Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di suatu area perbelanjaan, sebuah mall di Bilangan, Jakarta Selatan. Saya harus berhenti dari berbagai aktivitas saya di luar karena saya sudah berjanji untuk bisa berbincang-bincang dengan Amanat Institute berkenaan dengan pengalaman saya sebagai seorang jurnalis maupun juga seorang news anchor. Harapan saya semoga perbincangan ini bisa menjadi kasana baru untuk teman-teman, sekaligus kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih banyak. Oh my God, pengalaman nggak bohong, 8 tahun, bahkan 16 tahun aku baca, tapi 8 tahun di Metro TV emang nggak malu gue. Aduh, keren banget Kak, langsung lagi. Tapi masih belajar lah, sampai sekarang masih terus belajar kok. Tapi keren banget. Oke, ada lagi nih Kak, dari kita langsung bacain aja ya, soalnya aku takut kelelep, skip pertanyaannya, jadi aku pikir kayak kalau nggak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan titipan dari teman-teman, tapi ternyata banyak banget. Nah, ini ada dari Dirga Maulana nih, Kak. Hai Dirga. Dinamika politik redaksi bisa diceritain dong, Kak. Misalnya ada berita bagus, tapi bahaya kalau ditayangin atau bakal merugikan organisasi atau tempat Kak Tantri bekerja. Pernah mengalami masa seperti itu? Berat. Kalau ada yang nonton dari kantorku gimana nih? How did you handle? Atau timnya Kak Tantri gimana kayak? Gini. Sebetulnya gini. Kita tuh nggak bisa menafikan hal-hal yang berkaitan dengan politik di belakang tempat kita bekerja gitu ya. Misalnya saya bersiaran di Metro TV,
ada apa namanya partai-partai tertentu di belakang saya gitu ya, ataupun juga orang-orang tertentu di belakang saya nggak usah sebutin detailnya ya. Yep. Nah, contoh kecil aja, misalnya kita mau ngomongin soal undang-undang cipta kerja gitu, contoh kecil banget yang baru terjadi gitu ya. Keren. Terlepas dari pro dan kontra yang ada, saya bersiaran di mana nih, gitu kan? Dan mereka mengusung yang mana nih, gitu. Tapi menurut saya profesionalisme itu juga terjadi ketika kita juga bisa fleksibel ya, berada di satu institusi juga gitu. Jadi ya tetap itu ada dan pasti ada, dan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga pasti begitu, tergantung partai mana yang berkuasa juga. Jadi ya detailnya nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi soal itu khusus, tapi yang pasti iya, profesionalisme juga termasuk ke sana juga sih. Bagaimana kita bisa membawakan diri untuk bisa lebih fleksibel. Gitu. Oh, makanya tadi Kak Tantri di awal tuh sempat bilang kalau misalnya teman-teman mau jadi jurnalis, pertama tuh berani mati, yang poin kedua adalah harus bisa fleksibel, dan ini contoh nyatanya. Terus Kak Tantri, ini ada pertanyaan lagi dari Ifami 17. Emang sebenarnya cita-cita Kak Tantri itu jadi apa sih? Kok banyak banget pengalamannya? Oh oke. Ini pertanyaan bagus nih. Karena saya kalau ditanya pengen jadi apa tuh saya nggak pernah tahu loh mau jadi apa. Saya tuh tipikal yang menjalani apa yang ada di depan mata aja gitu. Kesempatan yang ada apa, dan kebetulan jadi misalnya nih kesempatan yang ada waktu itu adalah ditawari jadi masuk ke TV berita di TVRI waktu itu. Kemudian berbalik berikutnya tiba-tiba saya ditawari untuk bekerja di bidang lain. Sorry ini agak ribut ya, maaf ya. Gak apa-apa. Kemudian beralih ke profesi lain gitu. Jadi dan ternyata saya ngerasa kayaknya passion saya nggak di situ. Akhirnya saya kembali lagi. Jadi buat saya pribadi, kalau saya tipikal yang nggak punya sesuatu hal yang saya pengen jadiin, jadi itu, tapi kayak kesempatan yang ada saya lakukan sebaik-baiknya saya bisa. Karena saya percaya setiap kesempatan yang ada itu memang meant to be buat saya, kalau memang itu hadir di depan muka saya gitu. Oh my god, iya sih. Jadi buat teman-teman, kalau ada orang-orang yang tahu apa yang mereka mau, itu keren banget buat aku. Iya. Karena mereka tahu exactly persis gue mau jadi ini, gue mau jadi itu gitu kan. Iya. Tapi aku tuh, aku harus jujur untuk bilang bahwa enggak, gue tuh ngikutin alur gitu tipe gitu. Ikutin tapi bagus banget Kak, percontohan banget. Nah nanti aja nggak ngikutin aja kayak gini, apalagi ngikutin. Terus ya nggak, soalnya apapun yang ada di depan mata, aku percaya itu memang rezeki. Jadi harus dilakukan sebaik-baiknya, gitu sih kalau aku. Oh oke. Nih Kak, ada lagi pertanyaan. Thank you so much buat your answer by the way Kak. Ada pertanyaan dari Arina Sanggraini Kak. Oh ini, news anchor favoritnya siapa? Oh. Jangan bilang Mas ya. Tapi dia tuh keren loh. Aku bilang dia direktur utama perempuan TVRI pertama di Indonesia, dan sekarang kayaknya belum ada lagi. Bu itu sebetulnya nggak terlalu panjang pernah berkarir jadi news anchor juga, tapi dia memang keren sih untuk pemberitaan. Apa namanya? Sebenarnya gini. Gimana? Harus news anchor ya soalnya ya. Atau mungkin public figure deh yang dijadikan referensi Kak Tantri sehingga sampai dalam posisi saat ini. Ada banyak banget sebetulnya yang kemudian jadi referensi aku itu. Tapi yang pasti standar kalau semua orang yang bekerja di dunia komunikasi pasti akan jawab Oprah Winfrey. Standar. Itu standar. Tapi sekarang buat aku pada akhirnya bukan cuma mereka yang jadi pembawa acara news anchor, tapi banyak juga orang-orang yang muncul di publik dan bisa menjadi komunikator yang handal gitu ya. Ya. Salah satunya? Sekarang yang lagi banyak banget dibicarakan orang adalah Kamala Harris kan? Oh, oke, iya sih. Speech-nya itu the best banget. Betul, karena pada akhirnya aku percaya bahwa untuk saat ini semakin kesini gitu, orang nggak spesifik harus terjun ke dunia komunikasi, tapi bagaimana how they delivered itu loh yang jadi penting. Itu juga pekerjaan sekarang untuk jadi news anchor tuh juga di situ pada akhirnya, how you delivered, gimana caranya lo menyampaikan, gimana caranya lo dipercaya juga oleh publik gitu. Oke, kalau public figure di Indonesia yang menurut Kak Tantri public speaking-nya itu bagus dan bisa ditiru sama anak muda, kira-kira siapa Kak?
Dan dan kenapa Kak Tantri bilang dia bagus? Secara Banyak. ya. Banyak banget. Siapa yang terlintas di kepala? Anak muda ya? Anak muda tuh kategori. Anak tua mungkin. Nah, aku harus menjunjung seniorku dong, Mbak Najwa. Iya nggak? Oh, iya sih, ya udah lah. Perempuan paling disukai ya oleh apa yang survei YouGov kemarin itu. Jadi dalam waktu 1-2 hari itu juga ada proses yang panjang. Itu kadang-kadang orang tuh nggak gitu mengikuti prosesnya Mbak Najwa. Itu nggak gampang loh jadi Mbak Najwa itu. Nangis-nangisnya Mbak Najwa, naik turunnya Mbak Najwa, itu yang sebetulnya harus ditiru dibandingkan ketika kemunculannya Mbak Najwa di layar. Kemunculan di layar itu kan hasil proses yang dilakukan. Tapi proses panjang yang dia jalani itu, wah, kapan-kapan harus talk show tuh Mbak Najwa ngomongin soal prosesnya Mbak Najwa. Mau banget. Kalau boleh di-share Kak Tantri, kan Kak Tantri pernah kerja bareng Mbak Najwa nih. Ada satu cerita yang buat Kak Tantri tidak terlupakan nggak ketika bekerja dengan beliau? Entah itu bikin sedih, bikin haru, atau malah lucu, atau mungkin yang unforgettable experience with Mbak Najwa. Mbak Najwa itu kan orangnya ramah ya, jadi sebetulnya dengan siapapun dia akan menyapa. Itu nomor 1, attitude yang paling penting yang aku contoh dari Mbak Najwa. Dimanapun juga, kapanpun juga, siapapun juga kita sekarang dan nanti, just be humble, be who you are, dan ingat betul di mana dirimu berasal gitu kan. Yang kedua, sifat profesionalismenya itu ya. Jadi betul-betul ketika di satu acara, Mbak Najwa itu nggak, research-nya dia tuh panjang gitu. Jadi ketika dia muncul, kesan ya cuma setengah jam, 1 jam, tapi dia belajar betul mengenai hal itu secara mendalam gitu. Jadi persiapan itu menjadi sangat penting. Iya. Itu yang aku pelajari. Yang dipelajari. Oke, munculnya sejam, tapi risetnya itu berjam-jam mungkin lebih. Oh iya dan dia punya detail gitu, kayak setiap orang tuh biografinya gimana, perjalanannya apa, segala macam gitu. Oh, aku mau ngikutin Kak Najwa. Jadi IPK Kak Tantri waktu di UI. IPK gue bagus loh, ya. Bagus loh, ini di atas 3, ceritanya kayak Mbak Najwa gitu kan. Sama IPK-nya ini riset apa kepo ya kalau IPK. Oke, nanti kalau IPK-nya nanti ya kita sebutin di tempat lain. Ada lagi nih pertanyaan nih Kak. Tanpa menyebutkan siapa atau brand atau di mana ketika Kak Tantri bekerja, ada nggak ketika Kak Tantri melakukan wawancara dan Kak Tantri itu, aduh ini zong banget, tanpa menyebutkan namanya, tapi kenapa bisa sampai zong? Bisa kayak, aduh. Zong tuh kategorinya gimana ya? Maksudnya zong tuh kayak blank gitu. Iya, ngeblank, dan mungkin Kak Tantrinya yang lagi ada sedikit hal lain, atau malah mungkin yang diwawancarainya mengalami ya sesuatu hal yang lain, hal yang tidak bisa disebutkan. Jadi gini, ingat ya bahwa ketika melakukan wawancara harus melakukan preparation yang panjang. Jangan, harus kalau bisa ngobrol dengan narasumbernya. Suatu saat aku jumawa dong berpikir bahwa ini ngobrol dengan aku sebutkan aja kali ya, itu istri wakil presiden, pokoknya intinya salah satu tokoh prominent di Indonesia dan ibu-ibu lah gitu. Nah, namanya ini apa segala macam tanpa melakukan riset yang panjang dan ngobrol-ngobrolnya cuma gitu-gitu aja. Again, aku jumawa, nggak boleh kan sebetulnya. Nah, pas aku udah duduk nih, pas aku udah wawancara, aku panggillah dengan sebutan gitu kan, Ibu A gitu. Di tengah-tengah live dia bilang loh, Tantri, nama panggilan saya bukan Ibu A, panggil saya Ibu T. Kamu nggak tahu nama panggilan saya Ibu T gitu misalnya gitu. Lagi. Jadi memang si ibu ini memang panggilannya Ibu T, bukan Ibu A yang seperti aku sebutkan. Again, risetku ya, jadi belajar dari pengalamanku. Nama, jabatan itu penting untuk penyebutan awal, kemudian juga bonding dengan si pewawancara juga menjadi penting gitu. Itu sih yang kayaknya, dan itu jadi pengingat luar biasa buat aku, kayak gila. Terlalu jumawa kala itu aku gitu.
Oke, jadi kita sebelum wawancara seseorang alangkah baiknya mempersiapkan terlebih dahulu ya. Salah satunya ngobrol dulu atau mungkin kalau nggak bisa ngelakuin riset mendalam bisa ngobrol langsung ke orangnya kayak do's and don'ts yang harus dilakukan kepada si yang diinterview ini. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, tadi masih seputar tentang mewawancarai, kira-kira, oh tuh, ini aku nggak kelihatan. Oh ini, orang yang pernah diwawancarai, tokoh muda siapa yang pernah diwawancarai dan berkesan banget? Dan kenapa bisa sampai seberkesan itu dari Damar Komodo? Wow, tokoh muda ya. Sekarang itu kategori tokoh muda tuh banyak banget sih kategori. Nah, tapi gini, kalau Kasat yang sekarang tuh termasuk tokoh muda nggak ya, Pak Andika Perkasa itu? Buat aku sih enggak, tapi buat Kak Tantri ya. Karena dia keempat itu kan muda banget ya. Iya. Betul dong. Kalau buat kalangan TNI kan muda ya. Oke. Iya. Jadi kenapa berkesan? Karena beliau itu kok mengubah wajah TNI AD ya, gitu. Maksudnya jadi sefigur yang ramah, banyak banyak pergeseran nilai-nilai yang pencitraan yang berbeda, tapi ketika ngobrol itu jadi menyenangkan karena knowledge-nya disampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Gitu. Contohnya Kak. Jadi karena buat aku misalnya dia ngomongin soal COVID dan lain sebagainya, karena dia lulusan public policy juga kan, dari Harvard or something gitu. Aku lupa di background public policy di mana. Tapi yang pasti ketika dia ngobrol, itu dia bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana. Dan aku percaya orang-orang yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang runtun dan bahasa sederhana itu orang-orang yang pintar. Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa yang serba tinggi gitu, yang kayak jikalau gimana ya, maksudnya jadi kayaknya kita tuh kayak melongo gitu orang bahasanya. Jadi orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang sangat sederhana, dimengerti semua orang, itu buat aku orang pintar. Dan ngobrol sama beliau itu bisa panjang gitu ya, karena banyak hal-hal yang buat aku bisa kelihatan sekarang dari wajahnya TNI AD, dari sosial medianya, dari tampilannya gitu kan, kelihatan lebih humanis gitu. Betul. Kelihatan lebih, memang beliaunya juga begitu gitu loh, berusaha membawakan diri dengan gitu. Betul, setuju. Buat aku dulu ya sangat bagus. Betul. Kalau aku dulu kalau mau mention akun TNI aku agak deg-degan. Kalau sekarang berani. Kalau buat konten sosial media, oke, TNI AU tuh paling asik tuh, lucu-lucu apa Airmin gitu. Ternyata tadi ada. Lucu banget kan, AU lucu banget. Ade juga mulai sekarang bergerak untuk kayak gitu. Jadi ya aku sih itu tokoh mudanya ya. Aku belum kepikiran tokoh muda lain. Sekarang banyak banget sih soalnya ya, gitu. Banyak, iya sih. Tapi yang paling berkesan terakhir kenal abis ngobrol sama beliau gitu. Oke. Kalau misalnya tokoh yang belum pernah diwawancarai dan Kak Tantri gemes banget, penasaran banget pengen wawancarai beliau, kira-kira siapa? Ini dalam negeri apa luar negeri ya? Boleh dalam dan luar. Dalam satu, luar satu. Kalau untuk sekarang nih, di posisi yang sekarang, ada dua. Yang satu Jill Biden. Oke. Jill Biden karena dia tokoh pendamping wakil presiden dan pendamping presiden yang sekarang itu agak menarik buat aku dengan profilnya dia gitu, yang masih mau ngajar, masih mau jadi profesor dan lain sebagainya. Kamala Harris for sure. Oke. Gitu ya. Kalau di sini di Indonesia, aku pengen banget bisa wawancara sama Ibu Megawati. Aku belum kesampaian wawancara Bu Megawati. Oke, kalau untuk sekarang pertanyaannya kenapa? Karena pengen wawancara presiden perempuan itu kan, gitu. Maksudnya pengennya ke sana karena Bu Megawati itu belum sempat waktu itu, gitu. Oke. Tapi di antara seluruh tokoh perempuan, kenapa Ibu Megawati? Dan pertanyaannya kenapa perempuan ya, gitu. Kenapa aku nggak tertarik untuk wawancara laki-laki ya? Pengen nanya itu, tapi nanti dibilang gender bias nggak sih? Karena aku juga perempuan.
Ya enggak, Tapi kenapa? karena belum kesampaian untuk ngobrol sama beliau gitu loh. Di luar dari apa yang aku tuh nggak pernah percaya dengan semua hal yang belum pernah aku temui gitu. Maksudnya gini, oh nih si A begini, A begitu, aku research A begini, A begitu, tapi kalau aku belum ketemu in person dan aku belum ngobrol, buat aku itu belum bisa mensahkan apa yang ada di apa yang terjadi gitu. Jiwa jurnalistik Oke. itu rasanya kalau aku belum ketemu sama source-nya apa iya sih gitu, ini kayak begini, apa iya sih ini begitu gitu. Jadi aku harus temukan tadi itu titik akarnya dan narasumber yang detailnya. Nah, belum sempat wawancara sama beliau. Jadi sekarang beliau udah nggak aktif lagi kan. Jadi tetap aja gitu kayak rasanya pengen deretan presidennya harus lengkap. Karena kalau yang lain udah pernah semua, Kak. Iya, 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 iya. Oh, keren banget. Kalau misalnya nih, Kak, misalnya aku nanya satu pertanyaan buat Ibu Megawati dan eh, Kamala Harris yang apa ya, general question deh dari Kak Tantri. Kalau misalnya apa ya, ketemu beliau atau diizinkan untuk melakukan wawancara dengan dua perempuan hebat ini, kira-kira mau nanya apa? Cuma satu pertanyaan ya? Satu pertanyaan. Ceritanya lagi ketemu di lift, kayak lagi pitching gitu. Kayak pitching investor. Elevatornya. Oh my God. Bisa banget. How do you get there? Oh, iya sih. Nanti How do you get jawabannya there? kayaknya naik lift tapi 500 Aku level ya. aku nggak pengen tanya what, aku nggak pengen tanya what, aku nggak pengen tanya where, aku cuma pengen tanya how, gitu. How do you get there? How dia bisa membuat Joe Biden milih dia dari sekian banyak perempuan lain atau dari sekian banyak pilihan yang bisa Joe Biden pilih gitu. How Ibu Megawati bisa ada di posisi yang sekarang? How do you get there? Gitu. Wow, itu kayak pas lift kebuka langsung oke, kita cari tempat duduk. Karena pertanyaannya how, bukan what, bukan who, tapi how. Kalau Simon Sinek diawali dengan why, kalau ini Tantri Muldoko Sinek diawali dengan how. Oke, Kak Tantri, ini ada pertanyaan juga nih dari Red Aquile. Jadi Kak Tantri itu ternyata pernah menjadi flight attendant pramugari di Singapore Airlines. Boleh ceritain beberapa pengalaman seru ketika berada dalam profesi tersebut? Wah, itu lagi, itu juga. Jadi kan pindah profesi nih. Waktu itu kan udah mengawali dari TVRI, terus tiba-tiba dapet tawaran, terus aku pikir, kenapa enggak ya, darah muda gitu kan, pengen keliling dunia gratis, kenapa enggak? Oke, masuk. Jeng gitu kan, ini beda banget gitu. Nah, karena Singapore Airlines itu waktu itu, aku nggak tahu kalau sekarang, karena aku harus cek nih. Jadi waktu itu masih menjadi maskapai terbaik di seluruh Asia gitu, dan masih ranking 1 gitu. Jadi mereka service itu segala-galanya. Jadi penumpang is the king gitu buat mereka. Sehingga nggak bisa, we cannot say no sama penumpang. Waduh. Jadi untuk training untuk grooming aja, grooming itu kayak penampilan, attitude itu 3 bulan, hanya untuk grooming, belum safety, belum yang lain-lain. Dan standarnya mereka tuh tinggi banget untuk soal pelayanan dan tinggi banget untuk soal apa yang memberikan service itu tinggi banget gitu. Jadi waktu itu aku belajar banyak karena fleksibilitas itu justru malah ketika aku kerja jadi pramugari itu. Dan waktu itu kan di sana, dan itu dididik luar biasa keras waktu itu. Pernah ketemu, pasti pernah sih, yang bisa di-share apa ya, kayak penumpang yang agak-agak aneh atau bahkan mungkin pernah ketemu seseorang yang famous dan ketemunya ketika Kak Tantri menjadi seorang flight attendant. And gimana waktu Kak Tantri bertemu dengan orang tersebut? Penumpang aneh banyak banget. Karena apa? Karena aku tuh dapat penerbangan yang langsung Singapura, New York, Singapura. Jadi agak panjang, dan aku tuh dapat flight yang dari Singapura langsung Amerika tanpa berhenti. Jadi itu sekitar kalau musim dingin 23 jam di dalam pesawat. Aduh. Jadi, itu kan akan kelihatan aslinya ya ketika ada di ruangan tertutup atau dalam kondisi yang gak menyenangkan gitu kan, orang muncul sifat aslinya untuk mereka bertahan hidup kan. Nah, jadi munculnya aneh-aneh tuh. Tiba-tiba ada yang pemarah, tiba-tiba ada yang sedih, nangis-nangis gitu, lucu-lucu secara mentally gitu. Jadi ternyata pramugari itu nggak sekedar serve, tapi juga agak-agak kayak psikolog gitu, harus pamper mereka kayak are you okay gitu.
Do you need something? How can I help you? Gitu. Jadi aneh-aneh banget di dalam pesawat selama 23 jam kalau lagi musim dingin gitu. Nah, ketemu kalau selebritis gitu ya. Uh, siapa yang orang hitam yang main Bone Collector itu? Kulit warna. Denzel Washington. Terus Jennifer Garner ya? Jennifer Garner bukan sih namanya? Yang ininya Ben Affleck. Iya, yang mantan istri dia ya. Jennifer Garner kan? Iya, ya itu. Ya. Dua itu sih yang pernah ketemu langsung gitu ya. Wow, jadi ternyata ini semakin menguatkan ya Kak Tantri, katanya kalau misalnya pengen tahu sifat seseorang itu kita harus traveling together, dan ini Kak Tantri udah traveling together sama Denzel Washington dan Jennifer Garner. Waduh. Tapi aku nggak sempet dapet bisa surfing mereka karena mereka kan di kelasnya di first class. Waktu itu aku kan junior jadi baru sampainya tuh di business class, aku belum sampai ke first class. Jadi waktu itu karena supervisor kita baik, kita cuma boleh lewat itu untuk ngeliat kayak begini tuh aslinya gitu. Norak banget ya pokoknya. Kalau kata Andrea Nora, aku apa ya Kak? Contohnya Bionora, kalau ketemu mereka aku pura-pura pingsan deh. Biar viral. Iya. Tapi orang-orang yang udah di level itu ya, bintang-bintang yang udah terkenal itu justru malah sangat human loh. Sangat biasa aja gitu. Jadi mereka biasa aja. Ya biasa aja, maksudnya kayak misalnya nih kita mau nolongin mereka untuk naruh apa, dia bilang lu butuh bantuan gue, atau maksudnya justru malah mereka tuh sangat human, nggak merasa mereka superstar gitu, enggak, malah justru mereka udah well this is part of the job aja gitu kali ya. Kayaknya I don't ya udah dia mereka senyum biasa, orang biasa, nggak merasa harus di nomor satukan, nggak merasa kemudian dia superstar gitu, enggak. Karena yang ada yang bilang Kak Tantri kan orang baik nggak mungkin ngaku baik. Nah, seorang superstar attitude-nya tidak akan the real superstar. Jadi kalau ada yang norak-norak bukan the real superstar ya. Bukan. Jadi masih butuh pengakuan. Aduh, nggak nyebut nama kita. Ya. Betul. Siapapun itu kalau tiba-tiba aneh kelakuannya berarti masih butuh pengakuan. Berarti belum superstar. Belum masih super atau star, tapi starnya yang masih jatuh, bintang jatuh. Maaf ya teman-teman, aku ini kok julid ya. Oke. Next question Kak, balik lagi nih, ada balik ke politik Kak. Oh, politisi yang dikagumi Kak. Politisi yang dikagumi. Tadi udah ada Joe Biden itu di luar, Ibu Megawati di dalam. Selain bukan Joe Biden yang mau aku wawancara, istrinya malah. Bukan Joe Bidennya, istrinya Jill Biden. Oh, istrinya. Istrinya yang mau aku wawancara, Jill Biden. Wah, aku kehilangan pas kata tadi ngomong istrinya. Oke, sebelum kita jawab politisi yang dikagumi, kenapa istrinya, Kak? Oh, menarik karena Jill Biden itu satu-satunya wakil presiden. Waktu itu kan Joe Biden jadi wakil presidennya Barack Obama kan. Satu-satunya ibu wakil presiden Amerika Serikat yang masih punya profesi. Jadi masih ngajar, masih nulis disertasi, jadi doktor gitu. Karena ternyata di awal pernikahannya mereka bilang bahwa Jill bilang sama Joe Biden gitu, gue nggak mau kehilangan jati diri gue, jadi let me be me. Jadi dia tetap bekerja, tetap berkarir sampai sekarang. Ketika kemudian Joe Biden itu kampanye, sampai sekarang dia jadi presiden, dan ditanya, ini sekarang udah jadi presiden, suaminya lo tetap mau jadi profesor, tetap mau berkarir? Iya. Emang kenapa? Kalau gue bisa lakuin semuanya, kenapa enggak gitu? Jadi dia kemana-mana tuh bawa untuk dia kan pengajar ya, jadi kan dia kan harus ngisi nilai-nilai dia tetap bawa kemana-mana. Joe Biden kampanye ya dia bawa juga tugasnya dia kemanapun dia pergi gitu. Oh, dan aku melihat sosok istrinya Joe Biden di dalam Kak Tantri yang sekarang ya lagi kerja revisi. Lu berharap banget suami gue kayak Joe Biden ya. Amin, amin. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan yang belum dijawab, politisi yang dikagumi Kak. Politisi yang dikagumi siapa ya? Aku tuh nggak boleh nyebutin ini soalnya nama. Gimana ya? Attitude-nya deh, attitude seorang politisi yang Kak Tantri kagumi seperti apa? Politisi ya, oke.
Ini pertanyaan paling susah yang harus aku jawab. Ah, serius? Ya udah tadi yang nanya kita blacklist ya. Tapi gini. Oke. Karena aku orang komunikasi, jadi mungkin aku harus jawabnya juga berdasarkan background itu ya. Politisi, kenapa? Karena memang ini klise banget. Tapi aku harus jawab itu Bung Karno. Ini klise banget ya. Tapi dia founding. Tapi dari segi komunikasi, cara dia berkomunikasi, cara dia menarik massa, cara dia punya jargon-jargon, cara dia kemudian bayangkan setiap negara waktu itu Asia Afrika itu bisa bersatu dan dia bisa very convincing orang untuk kemudian itu yang nggak mungkin agak susah ya. Karena kan aku orang komunikasi melihatnya itu lebih komprehensif gitu. Maksudnya kayak membuat seseorang untuk yakin, membuat seseorang itu untuk takluk sama kita, membuat seseorang itu menghormati Indonesia gitu. Gitu. Aku jawabnya agak aman aja ya. Aku jawabnya. Gak apa-apa. Saya pun ngelihat Bung Karno kayak kalau sampai sekarang ngelihat di YouTube video beliau ketika berpidato, aduh, ini kayaknya pengen datang ke masa ketika beliau lagi pidato itu kok bisa ya ngumpulin masa segitu banyak. Dan dia bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik untuk bisa ngomong di forum internasional. Dia bisa beberapa bahasa asing lain juga kan. Tapi maksudnya bagaimana orang tuh bisa melihat Indonesia tuh hebat dari cara dia ngomong. Itu loh sebenarnya yang mungkin jarang didapatkan di era yang sekarang ini gitu ya. Karena begitu dia muncul auranya beda, cara beliau ngomong, jargon-jargonnya, dan betapa semua negara itu kala itu betul-betul melihat Indonesia tuh ya dari bagaimana cara dia meyakinkan bahwa hebatnya Indonesia gitu. Iya betul, apalagi waktu itu Indonesia baru banget merdeka kan, kayak mungkin banyak negara yang melihat sebelah mata, tapi dengan kehadiran sosok Soekarno kita makin diakui oleh dunia juga. Iya, aman kan? Keren banget. Aman Kak? Oh ini ada lagi Kak, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan nih Kak. Wah ini aman gak ya? Tapi boleh lah ya, kalau boleh bebas milih Kak, bebas milih anyone. Bahkan mungkin yang tidak masuk ke dalam bursa, tokoh yang cocok jadi presiden Indonesia di tahun 2004. Nah, mungkin 2004. Yang nggak masuk ke dalam 2024. Harus banget disebutin ya. Oke. Mungkin yang di luar bursa ya, yang maksudnya mungkin di luar bursa yang sekarang muncul kan. Betul. Aku boleh sebutkan tokoh muda favorit aku yang tadi nggak? Yang sekarang menjabat sebagai Kasat Angkatan Darat, Andika Perkasa ya. Kenapa? Again, alasan yang sama. Aku melihat gini aja deh, dari segi komunikasi aja ya, jangan dari segi yang lain. Nanti kalau segi yang lain kan aku nggak expert dari segi itu. Cuma caranya dia berkomunikasi, caranya kemudian dia dan sekarang kan sudah Jenderal Bintang 4, cara dia berkomunikasi, cara kemudian dia berpolitik, angle-angle-nya yang aku rasa itu masuknya pas aja gitu. Cara dia kemudian mendekatkan diri pada khayalak umum gitu ya. Itu cara-cara yang cerdas kalau menurut aku. Oh, oke. Wow. Aman. Aman ya. itu menjadi jurnalis itu harus bisa ada di titik aman, titik bisa networking sama semua orang, ya kan? Gitu kan? Benar banget. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi jurnalis, selain seluruh kriteria yang mungkin sering sudah disebutkan, good appearance dan lain-lain, kalian harus bisa jawabannya aman. Tapi didukung dengan teori-teori yang bagus juga ya. Iya. Oke, Kak Tantri ini kayaknya last question before kita closing statement nih. Kak Tantri kan pernah jadi country representative Ministry of Tourism tentu Republik Indonesia, dan pernah stay di Jerman for 10 months. Nah, pertanyaannya, Kak Tantri, kalau jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia saat ini, dari segala permasalahan yang ada, kira-kira hal pertama yang ingin Kak Tantri lakukan itu apa? Gini, mau Indonesia itu kan semuanya ada ya, laut ada, gunung ada,
apa namanya, salju ada gitu ya, panas juga ada gitu. Jadi sebetulnya kita lengkap. Cuma permasalahannya adalah terus kalau kita mau apa namanya, permasalahannya adalah kita tuh bangga nggak sih jadi orang Indonesia gitu. Itu dulu nomor satu. Jadi iya nggak sih, kita bangga nggak sih jadi orang kitanya dulu nih, gimana caranya kita bisa, karena menurut aku semua masyarakat itu adalah ajang promosi. Setiap masyarakat Indonesia itu adalah tempat kita berpromosi. Pertanyaannya, semua masyarakat Indonesia, orang Indonesia ini bangga nggak sih sama apa yang mereka miliki? Jangan-jangan mereka ini nggak pernah bangga loh. Karena kata-kata yang selalu muncul, again, karena aku orang komunikasi, kata-kata yang selalu muncul tentang negara kita dari setiap orang kan negatif terus ya. Ada nggak sih orang yang bangga betul-betul tentang negara kita? Jadi mungkin yang pertama kali aku bikin adalah gimana kita bisa betul-betul semua orang nih mulai dari kecil sampai dewasa itu betul-betul mencintai negaranya ini loh gitu. Maksudnya kita tuh bangga untuk menyebutkan kita tuh orang Indonesia gitu. Kita tuh bangga bisa menyebutkan gue punya ini, gue punya itu. Jangan kemudian gue mendingan ke Singapura lah gitu. Soalnya kalau misalnya gue ke Papua tuh transportasinya susah gitu misalnya atau apa. Jadi sulit untuk menjangkau. Jadi maksudnya aku sih lebih memilih itu ya. Jangan-jangan banyak orang yang nggak mau berwisata karena juga nggak merasa bangga sebagai orang Indonesia. Jadi pertanyaannya kembali ke situ sih. Aku akan bikin program-programnya. Kayak kampanye ya, bikin program-program. Pilih tantri. Tapi itu satu. Yang kedua juga itu sih klise tapi memperbaiki infrastruktur ya. Sebenarnya sih bukan ke tempat Kementerian Pariwisata ya. Tapi itu aku bukan di Kementerian Pariwisata loh. Itu aku Kementerian Kehutanan loh. Kehutanan. Itu aku waktu di sana representatif Kementerian Lingkungan Hidup malah. Apa kehutanan ya? Apa? Bukan pariwisata sih. Oke. Karena aku bacanya hubungannya sama tanaman-tanaman gitu. Iya di Edia Katantri, Country Representative Ministry of Tourism tahun Oke. 2003. Terus kayak disclaimer gitu kayak aku bacanya gitu Kak, nggak boleh gitu ya kalau wawancara ya. Maaf Kak, aku salah. Aku nggak cocok jadi ini anchor. Nggak cocok kok, keren. Makasih. Kak, ternyata aku tadi salah baca. Aku kira 5 menit, ternyata 15 menit lagi teman aku. Ya nggak apa-apa, kita ngobrol lagi dong. Nggak masalah kan? Aku senang. Baik. Ayo mau tanya apa lagi? Kak, ini sedikit. Ini pertanyaannya segini Kak. Ya Allah. Wah. Jadi aku kayak milih-milih gitu dari research-nya keren. Berarti persiapannya keren. Pertanyaannya banyak tapi tadi kalau IG Live ini cuma 45 menit, di atas itu kan langsung mati sendiri ya. Aku deg-degan ini pertanyaannya saking banyaknya. Oke Kak, lanjut lagi tadi ini nih ada lagi nih. Ini balik ke pekerjaan Kak Tanti sebagai news anchor. Kan ada beberapa etiket menjadi seorang jurnalis yang menurut Kak Tanti pengen, kalau ngomong diperbaiki nggak enak, disesuaikan. Kira-kira etiket jurnalis yang kayak gimana sih biar kita, maksudnya jurnalis dunia jurnalistik di Indonesia itu bisa lebih maju lagi ke depannya? Oke. Dulu banget nih waktu aku belajar di TVRI itu aku selalu dibilangin bahwa narasumber itu dihadirkan bukan untuk dijatuhkan gitu ya, bukan untuk dicari kesalahannya, bukan untuk dihakimi. Tapi narasumber itu didatangkan memang kita ingin, namanya narasumber, mencari titik sumbernya, mencari mencari informasinya gitu ya. Nah, kalau mulai ke sini kan sekarang jadi it's a show gitu ya. Narasumber didatangkan untuk menghasilkan show yang baik dan show yang baik. Oke. Dan show itu kan sekarang dilihat dari bagaimana kita bisa mungkin mencecar gitu kali ya, atau mungkin menjatuhkan, aku bahasa menjatuhkan tuh terlalu ini kali ya, atau mungkin jadi yang lebih ditampilkan tuh show-nya. Sementara yang aku pelajari di awal-awal adalah ini tentang bagaimana kita bisa menggali narasumber siapapun itu. Jadi kita sebagai jurnalis nggak boleh punya perasaan meskipun orang itu negatif, kita nggak boleh negatif. Kita tetap harus berada di level 0 gitu loh. Level mana ya kita harus cari lebih tahu lagi gitu tentang orang ini tanpa punya pretensi apapun gitu. Jadi aku rasa itu sih sekarang yang udah mulai bergeser normalnya gitu sekarang ya. Karena orang merasa bahwa pada akhirnya ini kebutuhan show. Jadi harus kelihatan lebih pintar daripada narasumbernya misalnya gitu. Harus kelihatan
hidup dengan menuding dan memberikan pretensi ke sana sini gitu. Padahal buat aku ya harus balik ke titik jurnalistiknya gitu, bahwa kita tuh jurnalis cuma sebagai moderator di sini, bahwa kita tuh jurnalis justru mencari informasi sedalam-dalamnya dari pihak manapun yang entah itu benar atau salah, bukan kita hakimnya, tapi itu adalah kebenaran dari apa yang kalimat-kalimat yang terlontar dari orang-orang itu. Gitu sih kayaknya ya. Wow. Itu aku baru tahu. Soalnya aku pikir kayak ketika ada mungkin beberapa pewawancara yang tampak lebih apalagi kata dia public speaking ya. Jadi banyak kursus-kursus public speaking tapi jarang kursus deep listening. Padahal seorang pewawancara pun butuh bisa cara mendengarkan yang baik gitu. Ingin terlihat itu nomor satu sih. Itu nomor satu yang harus dilakukan gitu. Dan aku yakin sih sebenarnya kan kita harus netral ya kalau jadi jurnalis gitu, nggak boleh ada di pihak manapun kan sebetulnya gitu. Dan kelihatan kan ketika kita memihak, layar itu sangat sensitif loh, itu sangat sensitif akan gerak tubuh, akan nada suara gitu ya. Sementara kita kan berkomunikasi nggak hanya kalimat yang keluar, tapi bahasa tubuh kita juga berkomunikasi, gerak mata kita juga berkomunikasi. Jadi, nah itu harus belajar untuk bisa memisahkan nih perasaan pribadi gitu dengan profesionalisme gitu. Oh, oke. Suka bukan urusan kita, atau publik menilai gimana bukan urusan kita, tapi gimana kita bisa mencari sumber atau talk show atau ngobrol dengan orang itu tanpa ada pretensi dan perasaan apapun gitu. Itu sih sebenarnya beratnya. Jadi kalau orang ngobrol-ngobrol dikira gampang, enggak, jauh dari gampang. Ya. Ya. Kalau yang nggak boleh dilakuin Kak selama kalau misalnya tapi maksudnya kayak gerakan apa sih yang harus kayak agak di stop gitu. Jadi kayak gerakan. Tadi kan layar tuh sensitif. Layar tuh kan sensitif, atau misalnya matanya jangan sering kayak curling eyes atau tangannya. Ini kayak pelajaran public speaking. Karena Kak Tantri expertnya di public speaking juga, aku baca. Yang pertama kan sebetulnya kalau ingin menjadi news anchor itu kan harus bisa dipercaya. Maksudnya Kak? Iya dong. Kalau pertama harus bisa dipercaya. Iya kan? Gue menyampaikan berita, lu percaya atau enggak, itu kan menjadi jawab gue, iya kan? Oke, ya. Orang dipercaya berarti apa? Satu, terlihat matang, betul kan? Kalau misalnya ada anak kecil ngomong, percaya nggak? Misalnya dia ngomongin soal politik, tapi yang ngomong anak kecil dengan bahasanya dia gitu, enggak kan? Berarti harus harus terlihat dewasa, terlihat loh ya, gue nggak bilang dia harus dewasa. Terlihat pribadi dia ternyata kayak anak kecil, itu bukan urusan gue, yang penting dia terlihat dewasa. Harus terlihat matang, harus terlihat percaya diri, ya kan? Oke, yang paling penting apa? Percaya diri. Oke, kita mulai dari percaya diri. Gimana sih orang yang percaya diri? Jadi pertanyaan, percaya diri adalah apa? Pertama, gerak tubuhnya kelihatan kan? Kalau gue begini-begini kan gue kelihatan nggak percaya diri. Itu aku kayaknya. Terus gerak mata. Gerak mata, orang yang percaya diri dia akan menatap langsung kan? Kalau kita ngomong dia akan lihat ke bola mata. Begitupun juga dengan kamera. Kalau kemudian nanti aku begini nih, pemirsa saat ini sedang berlangsung. Tapi bener kan? Apakah itu bisa dipercaya? Enggak kan? Enggak. Iya kan? Iya, harus sangat profesional dengan apa? Dengan kemudian tingkah laku dan gerak tubuh juga gitu kan? Pemirsa, saat ini saya berada di sebuah mall di Bilangan Jakarta Selatan. Kan gini, pemirsa, saat ini saya berada di Bilangan Mall di Jakarta Selatan. Nah, Mbak mau bawain acara gosip atau gimana gitu kan? Iya, loh karena gini, kalau kita ngomongin soal tampilan di layar itu, ada akhirnya, kan kita pikir itu tone suara atau isi beritanya. No, lebih dari 55% berdasarkan penelitian yang dilihat pertama kali adalah visualnya. Appearance-nya. Gitu. Appearance-nya dulu yang dilihat. Gitu. Makanya kalau orang di layar harus kelihatan cantik misalnya. Oke, nggak usah cantik. Proper gitu ya. Proper. Ya memang karena dia udah punya publik, itu kewajibannya. Karena orang akan lihat dulu tampilannya dulu. Itu nature kok, itu udah penelitian yang sampai sekarang belum terbantahkan. Lebih dari 50% itu memang tampilan dulu. Baru kemudian isinya.
Betul, betul. Karena apa ya, picture speak thousand words ya. Jadi tampilan Oh, pun speak more than words. Kalau boleh ngutip lagu ekstrim, ya Allah lagu ekstrim kayaknya aku seangkatan nggak ya sama anak muda ini. Kalian taunya Peace ya? Iya. Oh, gitu ceritanya. wow. Nah, Banyak nanti kita banget nih yang aku ke dapetin. Amanat Institute. Mau. Ini kayak anak kecil ya? Apa? Mau. Nggak boleh kelihatan. Nggak boleh kayak bingsatan gitu. Aku harus banyak belajar. Tapi tergantung image yang mau disampaikan tuh apa. Kalau emang image yang mau disampaikan memang anak Ah, kecil, apa kan? Emang gue iya pengen kelihatan sih. kayak anak kecil gitu. Ya itu tergantung lagi gitu. Tapi kan kalau misalnya memang mau jadi pembawa berita, nggak mungkin dong terlihat seperti Iya anak sih. kecil. Kan itu harus dipercaya. Dia harus penonton harus Hmm, percaya sama kita. iya sih. Mungkin aku harus belajar cara bawa berita harga cabai kering naik dulu deh Kak. Kayaknya sebelum masuk ke politik. Itu aku zaman dulu kan nonton TVRI harga Tuh, cabai kering naik. politik itu another story lagi. Karena sekarang kemarin aja Pak Jokowi baru ngomong kan bahwa Hmm, komunikasi publiknya semua kementerian buruk kan. Politik is hmm, another story lagi loh. Iya hmm, kan? Itu hmm, menjadi hal hmm. yang penting. Semua orang berlomba-lomba menjadi pejabat, semua orang berlomba-lomba menduduki kedudukan penting tanpa kemudian belajar bagaimana berkomunikasi yang baik gitu. Beda banget sama kalau Setuju. di Amerika, mereka juga belajar berkomunikasi dulu. Hmm, Nya tuh betul. solidnya di tim komunikasi, sehingga apa yang disampaikan Kamala Harris jangan-jangan bukan Kamala Harris juga yang keren, tapi timnya gitu loh. Timnya setuju, Iya, setuju. Jadi mereka kenapa silakan Kak? Sorry. jadi mereka juga nggak cuma cara mereka gerak, perhatiin deh cara mereka gerak, Mm-mm. caranya mereka ngomong, caranya tone-nya itu udah diatur. Semua itu tentang settingan. Semua itu bisa dibuat. Jadi bukan masalah bisa atau enggak, mau atau enggak kalau menurut aku. Oke, jadi kalau misalnya jadi apa ya, harus bisa public speaking, kalau nggak nanti jadi public enemy. Alangkah baiknya ditambah pengetahuan tentang public policy kalau mau jadi pejabat. Iya, Bagus nggak ya itu kata-kata? Baru iya, kepikiran. makanya sekarang semua orang kan berlomba-lomba untuk bisa cara berkomunikasinya gimana gitu kan, gerak tangannya gitu. Iya, betul. Mungkin orang terlalu fokus terhadap apa ya, kayak jumlah suara yang ingin didapat, sehingga hal penting, hal mendasar penting ketika menguasai bagaimana cara berdialog dengan masyarakat itu jadi dilupakan ya kayaknya. Itu Berdialog dan banyak. juga cara menyampaikan message dari apa yang mereka putuskan gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Kan, Iya sih. ya Aduh, kan? banyak banget. Capek-capek nih punya kebijakan yang bagus. Capek-capek juga pusing-pusing belajar public policy sampai ke ujung planet mana gitu ya. Hmm, Tapi hmm, nggak hmm. tahu how to deliver it, itu juga PR besar. Oke, Makanya tadi setuju aku bilang banget. Bung Karno itu hebat karena bisa meyakinkan banyak negara gitu untuk melihat bahwa Indonesia tuh hebat. Padahal yang belum tentu orang waktu itu baru Betul. merdeka gitu. Setuju banget ya Allah, emang Bung Karno tuh ini ya apa God of Public Speaking Indonesia nih. Maka ya aku ngeliat dia, maksudnya aku di YouTube sih karena waktu itu belum lahir kan, kayak ini orang belajar dari mana ya. Padahal kan maksudnya kalau aku baca sedikit biografinya seorang Soekarno kan kayaknya maksudnya dia kayak otodidak gitu, bukan terlahir dari seorang keluarga pria yang bisa apa ya, public speakingnya bagus gitu. Tapi dia belajar kan, dia latihan dan dia belajar gitu. Jadi memang semuanya, makanya aku bilang nggak ada bisa dan enggak, adanya mau atau enggak aja. Oke, ya dia sering Gitu ini deh. apa yang di rumahnya host Cokro Aminoto ya, kalau nggak salah aku baca biografi yang depan kaca dia terus-terusan. Ya, dia latihan terus dia naik ke atas Mm-mm. meja, pura-pura Mm-mm. orasi gitu, Iya, iya. itu emang ya. Oke. Practice Dia makes emang terus perfect. Oke. iya. Aduh, Jadi Kak, jangan lupakan. Jadi mau ngomongin soal politik, jangan lupakan juga cara menyampaikannya gitu. setuju. Kayak ini di belakang aku udah 2 menit. Padahal kita mau ngobrolnya 1 jam lagi ya. Mau, boleh nggak? Ini langsung aja kita IGTV aja 2 jam boleh nggak? Teman-teman sih kata boleh, tapi atasan ada kerjaan lain. Nanti kita buat part 2-nya, Kak. Yes. Siap. Kak, closing statement dong buat teman-teman para jurnalis muda atau politisi muda dalam hal public speakingnya, how can they deliver their message to their next voters, atau gimana deh cara ngomong yang baik, atau ada pesan
berdasarkan experience Kak Tantri selama ini buat teman-teman yang masih muda, kira-kira apa? Oke, tapi ini untuk yang mereka yang mau terjun dunia politik ya. Oke. Oke. Yang pertama adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum itu bukan sesuatu hal yang terjadi dalam waktu 1-2 hari. Jadi memang sesuatu hal yang harus dilatih, harus dibentuk, dan harus dipikirkan matang-matang. Jadi bukan sesuatu hal yang ini jadi hal yang ke-23 atau 30. Enggak. Menurut aku punya materinya tapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, itu menjadi PR tersendiri. Tapi yang kedua, how to deliver-nya adalah gimana rasanya kalau teman-teman menjadi yang harus mendengarkan. Enak nggak sih dengerin teman-teman itu ngomong? Enak nggak sih dengerin teman-teman menyampaikan gitu? Kalau teman-teman aja ngerasa begitu menyampaikan apa yang disampaikan teman-teman itu boring, apa yang disampaikan teman-teman tidak tepat sasaran, jangan-jangan merasa bahwa dirinya pintar gitu ya, karena memang tujuan politik kan harus pintar. Gitu. Tapi ternyata orang-orang yang mendengarkan harusnya bisa dari segala kalangan gitu, iya kan? Jangan tidak betul. cara untuk kalangannya aja kan? Betul. Nah, apakah dia mendengarkan lagi nggak kalimat yang dia keluarkan itu gitu? Dan diterima nggak oleh kuping dia? Jangan-jangan dia sendiri juga nggak nyaman dengan kalimat-kalimat itu. Jadi sih buat aku sih kuncinya buat teman-teman ya, yuk kita sama-sama belajar, kita semua pembelajar kehidupan kok. Saya juga sampai sekarang masih terus belajar karena dunia itu terus berganti dan dunia itu terus punya tantangannya tersendiri setiap waktu. Politikus yang sekarang atau teman-teman muda yang sekarang itu juga punya tantangan tersendiri. Mulai ada social media, mulai ada semua orang bisa jadi jurnalis, iya kan? Orang punya akun-akunnya sendiri, semua orang punya akun-akunnya sendiri. Tantangannya berbeda, saingannya juga berbeda. Tapi tetap buat aku bagaimana cara memenangkan publik. Pertama harus sadar bahwa sudah menjadi bagian dari publik, artinya bukan punya diri kita sendiri. Jadi kita harus juga mau melakukan sesuatu untuk melakukan sesuatu lebih. Jadi ya itu tadi belajar, memperbaiki penampilan, gestur tubuh dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan hati. Buat aku yang harus ditawar, harus pakai hati, harus ada passionnya, harus dengan hati. Karena apapun yang terjadi, ya, segala sesuatu hal yang keluar dari hati itu pasti akan berbeda outcome-nya. Oh, aku selalu percaya itu. Dia benar sih. Dan kita semua bisa merasakan itu gitu loh. Itu orang pakai ada sense of hati, sincere-nya ada nggak sih? Hatinya ada nggak sih? Semua orang pasti bisa. Dan itu again bisa dilatih. Oh, wow. Jadi mau punya kekurangan apapun, misalnya, aku tuh nggak bisa di public speaking karena tangan kiriku gemeteran atau apa segala macam. Itu harus disadari dulu kekurangannya apa, diterima dulu. Setelah itu kita bisa latihan untuk bisa menutupi segala kekurangannya. Jadi bukan masalah bisa atau enggak, tapi ini masalah mau atau enggak. Gitu. Oh, wow. Ini berasa kuliah public speaking 2 SKS guys, gratis loh. Kalian ikutin live ini. Aku dapat banyak banget, nanti bakal aku tulis di caption ya, Kak. Wow, thank you. Baiklah, thank you so much Kak Tantri. Ini di belakang kalau kayak anak-anak ini TV udah gini-gini ya, udah selesai. Nanti kita buat partunya Kak Tantri. Thank you so much. Selamat mengerjakan. Thank you. Semoga berkenan ya. Mohonkan maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang. Nanti kita bisa lebihkan di waktu yang lain. Boleh. Sekali lagi makasih banyak Kak Tantri. Selamat. Thank you. Happy weekend juga. You too. Bye semuanya. Thank you. Bye bye.